Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Selviana dari Prodi S1 Teknik Lingkungan Universitas Riau. Di sini saya akan menjelaskan tentang demokrasi Indonesia untuk memenuhi tugas ujian akhir mata kuliah kewarganegaraan oleh dosen pengampu Bapak Nurdiansa MPD. Berikut adalah penjelasannya. Kita tentu sering mendengar kata demokrasi, tapi sudahkah teman-teman tahu apa sih arti dari demokrasi? Jadi, demokrasi secara etimologis berasal dari bahasa Yunani yaitu demokratia, yang dibagi dalam dua kata yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat atau pemerintahan yang rakyatnya memegang peran yang sangat menentukan. Sedangkan secara harfiah, demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan dengan rakyat sebagai pemegang kedaulatannya. Yang pertama, menurut Aristoteles, demokrasi adalah sebuah negara, suatu kebebasan karena melalui kebebasan setiap warga negara bisa saling berbagi kekuasaan di dalamnya. Yang kedua, menurut Abraham Lincoln, demokrasi is government of the people, by the people, and for the people. Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang ketiga, demokrasi menurut Hans Kelsen. Demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat. Yang melaksanakan kekuasaan negara ialah wakil-wakil rakyat yang dipilih, di mana rakyat telah yakin bahwa segala kehendak dan kepentingannya akan diperhatikan di dalam melaksanakan kekuasaan negara. Yang keempat, menurut Sidney Hook, demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan pemerintahan yang penting, secara langsung ataupun tidak, didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa. Dan yang kelima, menurut Muhammad Hatta, demokrasi sebagai sebuah pergeseran dan pergantian kedaulatan raja menjadi kedaulatan rakyat. Sejarah demokrasi. Istilah demokrasi berasal dari Yunani kuno yang diutarakan di Athena kuno pada abad ke-5 sebelum Masehi. Negara tersebut biasanya dianggap sebagai contoh awal dari sebuah sistem yang berhubungan dengan hukum demokrasi modern. Namun, arti dari istilah ini telah berubah sejalan dengan waktu dan definisi modern telah berevolusi sejak abad ke-18 bersamaan dengan perkembangan sistem demokrasi di banyak negara. Selanjutnya, macam-macam demokrasi. Yang pertama, dilihat dari cara penyaluran kehendak rakyat, yaitu ada demokrasi langsung, demokrasi perwakilan atau tidak langsung, dan demokrasi sistem referendum. Yang kedua, dilihat dari dasar atau paham ideologi yang dianut, yaitu ada demokrasi liberal, demokrasi komunis, dan demokrasi Pancasila. Yang ketiga, dilihat dari perkembangan paham, yaitu ada demokrasi klasik dan demokrasi modern. Dan yang keempat, dilihat dari hubungan antara pemerintahan dan rakyat. Ada demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, demokrasi partisipasi, dan demokrasi konstitusional. Adapun prinsip-prinsip dari demokrasi, yang pertama, prinsip budaya demokrasi, ada kebebasan, persamaan, solidaritas, toleransi, menghormati kejujuran, dan menghormati penalaran. Selanjutnya, prinsip-prinsip demokrasi yang bersifat universal. Yang pertama ada keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan politik. Yang kedua, tingkat persamaan atau kesetaraan tertentu pada setiap warga negara. Dan yang ketiga, tingkat kebebasan atau kemerdekaan tertentu yang diakui dan dipakai oleh para warga negara. Dan yang keempat, penghormatan terhadap supremasi hukum. Adapun prinsip demokrasi yang didasarkan pada konsep yang telah dijelaskan tadi, rule of law, antara lain yaitu tidak adanya kekuasaan yang sewenang-wenang, kedudukan yang sama dalam hukum, dan terjaminnya hak asasi manusia oleh Undang-Undang Dasar. Oke, slide selanjutnya menjelaskan tentang ciri-ciri pemerintahan yang demokratis. Setiap bentuk pemerintahan pastilah memiliki ciri-ciri. Jadi yang pertama yaitu adanya keterlibatan warga negara atau rakyat dalam pengambilan keputusan politik.
baik langsung maupun tidak langsung atau melalui perwakilan. Yang kedua, adanya persamaan hak bagi seluruh warga negara dalam segala bidang. Yang ketiga, adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara. Dan yang keempat, adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat. Lalu bagaimana perkembangan demokrasi di Indonesia itu sendiri? Ada baiknya teman-teman menyimak video ini sampai selesai agar lebih memahami tentang perkembangan demokrasi di Indonesia. Pertama, pelaksanaan demokrasi pada masa revolusi tahun 1945 sampai 1950. Kedua, pelaksanaan demokrasi pada masa Orde Lama. Yang ketiga, pelaksanaan demokrasi Orde Baru tahun 1966 sampai 1998. Dan yang keempat, pelaksanaan demokrasi Orde Reformasi tahun 1998 sampai dengan sekarang. Baiklah, itu tadi penjelasan tentang demokrasi di Indonesia. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan untuk teman-teman sekalian. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.